Lo pernah gak sih datang ke kondangan dan berharap dapat bunga dari pengantin yang menandakan kalau soon lo yang bakal jadi pengantin? Gue pernah, walau saat itu umur gue masih kepala dua, gue udah pernah punya pikiran buat dapetin bunga yang pengantin lempar. Makanya pas MC ngasih aba-aba pelemparan bunga, gue yang paling siap berdiri di antara kerumunan tamu lain. 1, 2, 3. Tangan gue terangkat buat nangkap bunga. Namun ternyata bunganya nggak jatuh ke gue, melainkan ke samping gue. Yang mana di situ bukan cewek dewasa yang siap nikah, melainkan bocil, alias anak teman gue sendiri yang sengaja gue bawa ke kondangan. Haira namanya. Bocil kematian yang malah asyik jelatin es krim pas bunga jatuh tepat ke kaki dia. Mungkin karena rasa penasaran anak kecil, dia mungut bunga itu, cuma ngamatin sebentar. Ngerasa gak ada gunanya untuk dia, lalu tiba-tiba aja dia noleh ke gue. "Buat Om Igo aja," kata dia dengan mulut belepotan es krim. Tangan kecil dia mengulurkan bunga ke gue. Gue nerima bunga yang gue incar sejak tadi itu dengan perasaan senang. Tapi apakah setelah itu gue cepat menemukan jodoh? Jawabannya enggak, saudara-saudara. Gue putusin untuk gak percaya lagi mitos yang bilang nangkep bunga pengantin bisa bikin dapet jodoh. "Virgo, bangun atuh, udah pagi ini." Bukannya bangun, gue malah narik selimut gue buat nutupin seluruh badan gue yang cuma pakai kolor doang. "Kebiasaan, nanti rezekinya dipatok ayam loh." Ntar ayamnya aku makan mah, biar rezekinya ikut kemakan sama ayam-ayamnya." Ini anak ngebales aja. Nggak bangun juga, pantat gue ditepok keras sampai gue meringis sakit. "Virgo, bangun atuh nak, gimana mau dapet jodoh kalau bangun pagi aja males?" Protes nyokap. Gini nih, resiko masih tinggal sama orang tua. Harus siap kalau dibawelin. Udah gede tapi masih ditreat kayak bocil SD yang harus dibangunin. Walaupun gue masih merem, gue masih bisa mencerna dikit-dikit omongan nyokap gue. Emang hubungannya apa bangun pagi sama dapet jodoh? "Virgo, udah bangkotan masih aja susah dibangunin." Iya ma, aku bangun." Gue ngambil posisi duduk sambil merem garuk-garuk leher. Ngumpulin separuh nyawa gue yang masih nyangkut entah di mana. Pas sudah sadar, gue datang memberikan kecupan pagi di pipi nyokap yang lagi buka gorden kamar gue. "Pagi mama, makin cantik aja, padahal udah tua." Curiga pakai susuk. Mama gue ngelap pipinya yang gue cium. "Bau ih kamu, belum sikat gigi juga." Cek cek. Walaupun bawel, dia emang alarm terbaik sedunia. Masih pagi aja gue udah dibangunin, padahal ini hari libur. "Go, kamu gak capek tidur sendirian mulu? Kapan atuh bawa istri ke kamar ini?" Buset, baru bangun tidur gue langsung ditanyain jodoh. Gila kali ya, orang mah pagi-pagi gini, cuci muka, gosok gigi. Lah gue apa kabar? Jigong masih nempel aja udah disodorin pertanyaan soal jodoh. Rasanya gue pengen masuk lagi ke alam mimpi. OTW mah, tunggu aja coming soon. Jodoh aku sebentar lagi di-launching sama yang kuasa. Gue melangkah ke kamar mandi ninggalin nyokap dengan muka melungunya. "OTW mulu tapi gak sampai-sampai," teriak nyokap yang langsung gue sauti dari dalam toilet kamar gue. "Mantu sama cucu mama lagi kesasar. Tunggu aja bentar lagi, Virgo bawa ke sini." Yap, inilah hidup gue. Putra Virgo Alatas. Mantan playboy kelas kakap yang sekarang malah dapet julukan jomblo jamuran. Siapa lagi kalau bukan Bagas, Damar, dan Ilham sang pemberi julukan. Sohib gue sejak SMA yang semuanya udah pada berkeluarga. Kecuali gue. Pernah mikir, jodoh gue ada di mana sih? Ini perasaan gue gak jelek-jelek amat kok. Banyak yang nyantol sama gue pas SMA dulu. Kenapa gue belum punya istri juga kayak sohib-sohib gue? Parahnya lagi,
Bagas aja anaknya udah kelas 3 SMA. Damar? Jangan tanya. Semenjak dia ngelamar Fanny, alias mantan gue itu di bandara, gak pakai babi bu, dia langsung halalin Fanny, dan sekarang udah punya 2 anak, yang pertama cowok, dan yang kedua cowok juga. Percaya atau enggak, mukanya ciplakan Damar semua. Kayaknya waktu pas mereka bikin anak, si Fanny terlalu nafsu nih sama Damar. Satset bener. Oh iya, sohib gue si Ilham belum gue jelasin ya. Dia mah udah kawin sama anak babe, penjual nasi goreng dekat sekolah gue dulu pas SMA. Gila nggak tuh? Gak nyangka gue. Gak ada pikiran gue kalau cintanya berlabuh di warung nasi goreng, ngalah-ngalahin FTV. Pantes itu anaknya babe suka senyum-senyum sendiri kalau ada Ilham. Tapi dia belum punya anak sih. Go Virgo, kasihan banget sih lu Go. Umur lu aja udah 37. Udah tuwir itu. Lah istri lu mana? Anak lu yang gemes-gemes di mana? Ya Allah, ini cobaan apa kutukan? Frustasi gue. Jangan bilang jodoh gue belum lahir. Astagfirullah. Gue turun ke meja makan buat sarapan. Gue cuma pakai kaos singlet hitam polos dan celana pendek selutut. Mumpung lagi liburan kan? Sedikit informasi, gue keturunan Arab Sunda. Bokap yang Arab, kalau nyokap Sunda. Makanya visual gue 11-12 lah sama Zain Malik. Kata siapa? Kata gue barusan. Di sana sudah ada bokap, nyokap, kakak gue dan istrinya. Meskipun udah bertahun-tahun nikah, kakak gue belum juga punya momongan. Padahal udah konsul ke dokter. Nah, alasan ini juga nih yang bikin nyokap nyuruh gue cepet kawin biar ngasih cucu secepat mungkin. Katanya suka iri lihat nenek-nenek sepergengnya yang udah pada bawa cucu. Jadilah gue yang jadi bulan-bulanan mereka. Kapanpun itu, selama ada celah sedikit, gak peduli di mana tempatnya, selalu aja gue dapat pertanyaan, kapan kawin? Gak cuma dari keluarga deket gue. Temennya nyokap juga sering nanyain, kapan nikah? Cepet nikah, nanti biar kalau punya anak gak dikira kakek sama anaknya. Itu anak tante udah ada 3 anaknya loh. Kamu kapan nyusul? Anak tante tahun ini udah punya anak kedua loh. Kamu kapan? Ya mohon maaf, gue pengen balas gini rasanya. Tante, itu tante saya juga tahun ini udah menutup usia. Tante kok gak nyusul? Kapan ya? Tapi gue dasarnya emang santai. Ya udah gue tanggepin dengan senyuman. Angguk-angguk kepala padahal di hati resah. Pagi semuanya. Pada diem aja. Lagi marahan ya? Bikin keributan yuk, biar rame. Canda gue yang berusaha mencairkan suasana. Melihat mereka berempat yang cuma diam, gak ada yang ngobrol, cuma terdengar bunyi sendok dan garpu yang saling bersahutan. Go, kamu gak bisa cepat menikah apa? Itu mama ngebet banget punya cucu. Kamu kan tahu kalau istri kakak gak bisa. Mas, istri kakak gue langsung megang tangan abang gue, memberi kode agar kakak gue gak bahas itu di meja makan. Emang bukan rahasia besar lagi di keluarga besar gue. Salah satu dari mereka berdua ada yang punya masalah dengan kesuburan mereka. Makanya belum punya anak. Makanya entah kenapa, beberapa tahun terakhir ini, hubungan orang tua sama kakak gue kurang baik. Kakak gue rasa, orang tua gue terlalu ngebet punya cucu. Seolah gak mengerti keadaan mereka. Gue mengambil roti selai keju yang udah dibikin nyokap gue. Gue menggigit perlahan. Gue sebenarnya rada gak enak sama kakak gue. Go, please, tolonglah. Demi kakak dan istri kakak. Kalau kamu udah punya anak, nantinya mama gak bakal bikin kakak stres terus dengan keinginannya buat menimang cucu. Mohon kakak gue yang kelihatan putus asa. Gimana enggak? Di usia yang udah mau 40-an, dia belum juga punya anak. Rasanya dia benar-benar udah pasrah. Rasa cintanya yang terlalu besar buat sang istri membuat kakak gue terus sabar dan setia tanpa kehadiran seorang bayi di tengah keluarga kecilnya. Gue melirik ke arah nyokap yang seolah gak dengar omongan kakak gue. Mah,
Gue memanggil nyokap pelan. Nyokap menaruh garpunya pertanda udah kelar makan. Gue nungguin sampai nyokap selesai ngelap bibirnya pakai tisu. Virgo. Tatapan nyokap kelihatan gahar dan serius. Ya, kenapa mah? Mama udah buat keputusan. Kamu bakal mama jodohin sama anak temannya mama. Dia cantik dan berpendidikan. Titik. Itu keputusan mama. Nyokap gue berdiri dari kursinya dan pergi gitu aja ninggalin gue yang belum sempat buat ngebantah. Apaan? Gue gak salah denger kan? Dijodohin. Yang bener aja. Emang ini zamannya Siti Munaro apa? Kesannya gue gak laku banget, Jir. Gue beneran dijodohin. Mumpung libur, gue mutusin buat ngumpul sama yang lain di tempat Bagas. Udah lama gak main di sana. Assalamualaikum. Salam gue begitu berada di depan pintu rumah Bagas. Yang lain udah pada datang, tentu aja sama anak dan istri mereka. Gue doang yang cuma bawa diri. Di situ kadang saya suka sedih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Om Virgo. Sapa Dava. Anak pertama Damar dan Fani. Gak usah tanya ya, kenapa namanya Dava. Udah kelihatan jelas kan? Damar dan Fani. Alay juga Damar. Om, kok sendirian terus gak bawa tante? Sabar Go, sabar. Gue membungkuk di hadapan Dava. Tersenyum sok tegar menanggapi pertanyaan polos dia. Bahkan anak kecil pun menyadari kejombloan gue. Bentar lagi. Doain aja ya. Mau coklat gak? Dava menggeleng. Gak ah, nanti ompong, banyak ulatnya. Bocah itu berlari ke arah Fani, ibunya. Tapi lihat, Fani, mantan gue. Kadang gue mikir, apa iya kalau gue gak putus sama dia dulu, Dava yang sekarang bakal jadi anak gue dalam versi lebih beradab dan good looking. Sadar kalau lagi gue lihatin, Fani mengalihkan fokusnya ke gue. Sendiri aja gue, tanya Fani yang sebenarnya ngeledek gue. Kagak. Sebenarnya gue bawa gandengan, cuma anak indigo yang bisa lihat. Ceplos gue asal. Fani geleng-geleng kepala. Makhluk halus aja belum tentu mau sama lu, Go. Gimana ya, Van? Semenjak putus dari lu, gak ada yang nyantol nih sama gue. Gue sok merendah untuk meroket. Padahal gue semenjak putus sama dia deketin cewek sana-sini. Ingat, istri orang, Go. Celetuk Bagas dari arah ruang keluarga. Lah, berarti istri gue juga dong ya? Kan gue juga orang, ya nggak Van? Gue merangkul bahu Fani, membuatnya langsung menjauhkan diri dari gue. Semuanya tertawa. Sebenarnya lebih tepatnya sih ngetawain gue. Apa kabar lu, Ham? Ada Neng Laila. Makin cantik aja, Neng. Butuh suami baru nggak? Kalau bosan sama Ilham, kontak gue ya. Goda gue ke istri Ilham. Gak ada istri temen pun jadi. Hahaha. Enggak lah, bercanda gue. Udah gak waras gue, punya temen sendiri gue embat. Tentu aja candaan gue ini udah dimengerti sama mereka semua. Bukan Virgo namanya kalau gak cari sensasi. Minum Mas Virgo, tawar Laila yang udah nyuguhin gue es buah buatannya. Gue mengambil salah satu es buah itu. Makasih, Neng. Manis bener es buahnya. Kayak Saras. Celetuk gue lagi. Pas banget Saras, istri Bagas lewat di samping gue. Semuanya aja lu embat gue. Besok-besok tukang sedot WC di komplek gue lombat juga. Tegur Damar yang dari tadi menahan diri untuk gak hujat gue. Dia lagi main gadget sama anaknya. Gue datang merebut gadget itu. Gak baik main gadget mulu. Sekali-kali ajarin lah anak lu main cewek. Dava kalau mau berguru sini sama Om. Om pakar dunia perbuayaan. Ingat umur napa Go? Tegur Ilham. Emang kenapa sama umur gue? Masih muda kok gue. Baru kemarin sweet 17. Bagas yang mendengar itu gak mau nerima gitu aja pernyataan gue. Sisa umur lu kali Go yang tinggal 17.
sindir Bagas. Kami mengobrol cukup lama, tertawa bercanda seperti zaman SMA dulu. Sampai akhirnya, gue cerita ke mereka kalau gue mau dijodohin. Cuma ada gue, Ilham, Bagas, dan Damar. Bro, gue mau merit nih, nyokap yang jodohin gue. Ucap gue dengan santainya sambil menyuap 1 sendok cheesecake ke mulut gue. Sebenarnya gue udah pasrah juga. Daripada gue jadi bujang lapuk, mending gue ikutin kata nyokap aja. Mereka melongo gak percaya. Sementara guenya sangat menyantai. Lama gue nunggu respon dari mereka. Tapi ketiganya malah ngelek dulu. Woi, lu pada ngapa sih? Bukannya seneng temen lu mau nikah? Malah masang muka cengo. Ngapa dah? Gue melempar kacang ke muka mereka satu persatu. Ilham langsung ambil minuman di depannya. Dia kayaknya gak mau komen. Damar langsung mainin handphonenya. Bagas, cuma dia yang mau merespon ucapan gue barusan. Dijodohin? Tanyanya masih gak percaya. Gue mengangguk kiku. Kenapa emangnya, Gas? Bagas diam sejenak. Gue sih gak masalah ya gue kalau lu dijodohin. Apalagi itu sama nyokap lu sendiri. Yang pasti nyokap lu udah nyeleksi calon mantunya. Dia udah tahu yang terbaik buat lu. Because mother always know the best, ucap Damar so Inggris. Gue gak tahu mau ngomong apa gue. Cuma selama lu nyaman sama calon istri pilihan mama lu, gue setuju aja. Gimana ya gue? Yang namanya pasangan hidup itu buat seumur hidup. Lu yang harus nyaman sama dia, bukan nyokap lu atau siapapun. Kalau ini si Ilham yang ngomong. Gue rasa omongan dia bener banget. Ini hidup gue. Ini pernikahan gue. Gue yang harusnya nentuin dengan siapa gue nikah. Tapi gue juga udah mentok. Gue udah gagal berkali-kali dalam hubungan dengan wanita. Kayaknya kali ini gue mau berserah diri ke tangan nyokap. Gue mengangguk sok mengerti masukan mereka. Padahal mah gue udah pusing banget mikirnya. Nyokap bilang gue bakal nikah secepatnya. Gila gak tuh? Belum juga kenal jauh sama calon istri gue. Udah mau kawin aja. Bagas menepuk pundak gue. Jodoh gak akan kemana. Kalau emang bukan sama jodoh pilihan nyokap lu, pasti bakal datang dengan cara yang gak lu duga. Benar kata Bagas. Nih ya Go, jodoh itu tuh kayak nungguin angkot. Kadang dari jauh angkotnya kayak yang udah kita paling tunggu dan mau naiki. Pas deket ternyata bukan angkot yang kita mau naikin. Kadang juga kita udah nunggu lama, angkotnya malah lewat gitu aja. Tapi tenang, angkot lainnya bakal datang. Filosofi angkot menurut Damar. Ya ada benarnya sih. Terus ada juga yang ngetem, makanya lama dapet jodoh. Ya kayak lo gitu Go. Lagi bagus-bagusnya kalimat motivasi Damar, Bagas pakai segala ngerusak. Gak beberapa lama, mata gue tertuju ke arah tangga karena mendengar suara bola basket yang menyentuh lantai cukup kencang. Dan benar saja, ada bola basket yang lagi dimainin di tangga. Pelakunya tak lain dan tak bukan adalah Haira, anak Bagas yang lagi turun dari tangga, dengan kaos oblong, celana olahraga selutut, dan rambut yang dicepol berantakan. Anehnya, segede apapun dia, gue masih tetap mencium bau bayi dan minyak telon tiap lihat Rara. Anak lu Gas, laki apa cewek sih? Bisik Ilham. Takutnya Haira denger. Haha, biarin aja lah. Gue juga gak tahu dia ngikut siapa. Padahal pas kecil ucul banget. Tapi pas gede gini malah gak mau merawat diri kayak anak gadis pada umumnya. Bisik Bagas juga. Gue melirik ke arah Haira yang lagi ikat tali sepatunya. Kenapa om lihat-lihat? Tegur Rara dengan mata tajam mendelik. Dih, GR banget nih bocah. Siapa juga yang liatin Rara? Ingusnya lap dulu itu. Bocil. Rara beneran ngusap hidungnya. Kalau boleh jujur, gue rada aneh juga dipanggil om sama Rara yang udah duduk di bangku SMA. Ini terjadi karena Bagas yang jadi bapak pas umur 18 tahun. Alhasil, dia masih umur 37-an, anaknya udah jadi gadis saja. Halah, pakai acara ngeles. Orang jelas-jelas tadi Rara ngeliat Om Igo perhatiin Rara pakai sepatu kok. Pakai acara ngelak lagi. Dasar om-om gak laku. Bleh.
Ledek Haira yang pergi gitu aja sambil menjulurkan lidahnya ngeledek gue. Durhaka nih bocah sama gue. Dia lupa apa waktu kecil gue yang antar jemput. Kalau dia lapar gue yang jajanin. Ingusnya meler gue yang nyedot. Enggak sih kalau yang ini. Gue ngelus-ngelus dada gue. Astagfirullah gas. Mulut anak lu minta dilaminating kayaknya. Tapi emang bener kan kalau lu gak laku. Wanjir, bukannya ngebelain gue, si Bagas malah ikutan ngatain gue. Temen rasa cobaan ini mah. Lu gak takut apa Gas? Anak lu kan udah jadi gadis. Bahaya Gas kalau dia udah kenal sama cowok. Ucap Ilham. Bagas cuma tertawa receh. Yailah, gue emang gak perlu khawatir masalah gituan. Lu pada tahu sendiri gimana sifat anak gue. Mana ada cowok yang mau deketin dia. Dia paling anti dideketin cowok. Bener juga sih kata Bagas. Ngelihat penampilan Haira yang ala kadarnya banget, kayaknya rada mustahil kalau ada cowok yang tertarik. Bedakan sama lipstikan aja kayaknya bisa dihitung berapa kali dalam setahun. Sekalinya bedakan udah persis kayak tuyul yang mau pergi ngerampok bank. Bukan main dempulnya. Mana leher sama muka gak sinkron warna putihnya. Sebenarnya kalau anak gue dideketin sama cowok juga gue fan-fan aja sih. Asal kita bertiga nungguin kelanjutan dari ucapan Bagas. Asal bukan modelan cowok kayak lu go. Buset Gas. Baik-baik ntar jodoh anak lu malah mirip kayak gue. Ketawa paling kenceng gue di pelaminan. Ngomongin soal pelaminan, pas kecil dulu gue suka antar jemput Rara pulang dari sekolahnya kalau Bagas gak sempat jemput. Tiap pulang, gue selalu beliin dia es krim. Pernah satu kali gue bercanda buat bujuk dia. Gue bilang kalau dia mau berhenti ngambek karena telat dijemput, kalau gede nanti dia bakal jadi ratu gue. Siapa sangka, Rara kecil yang gue gituin beneran nagih sampai gede. Tiap minta dijajanin, itu dijadiin alasan buat gue ngeluarin duit. Om, jajan. Katanya Rara kan ratunya om. Mana sini duit buat beli ciloknya? Jangan pelit-pelit kalau sama ratu ya, Bab. Bab yang dia sematkan ke gue di sini adalah babu. Emang bocil minim akhlak. Ketemu calon istri. Siang ini gue udah janjian sama cewek yang katanya nyokap sih bakal jadi calon istri gue. Bismillah gak zong. Jadi penasaran gue. Emang dia secakep apa ya? Kalau cakep doang mah gue gak butuh. Mantan gue semua cakep. Yang terpenting dia bisa bikin gue nyaman. Yoi gak tuh? Nyokap udah wanti-wanti gue supaya jaga sikap di depan calon mantunya nanti. Woi lama, santai aja kali. Kayak mau ketemu anak presiden aja. Cibir gue melihat nyokap udah pakai baju ala-ala nyonya besar. Plus dandanan ala ibu-ibu pejabat. Kamu tuh ya Go, mau ketemu calon istri bukannya rapi, malah cuma pakai kaos polos doang. Ganti sana. Perintah nyokap ketika ngeliat tampilan gue yang emang seadanya. Gue mengamati pakaian gue. Bagus-bagus saja kok mah. Tetap cakep mengkece gini. Ela gue. Nyokap makin melotot dengan kedua tangan di pinggang. Lirikan matanya tertuju ke arah kaki gue. Gue ikut nunduk dan seketika memasang cengiran kuda. Gimana gak melotot kayak Nyi Belorong nyokap? Orang gue cuma pakai sandal jepit beli di Indomaret. Hehehe, tunggu bentar ya ma. Gue permak diri dulu. Gue langsung cabut ke kamar buat ganti baju. Belum ada semenit gue di kamar, nyokap udah teriak-teriak kayak tua Satpol PP. Jangan lupa rambut dipakein pomade biar kelimis. Jangan lupa sisir rambut yang rapi. Jangan lupa pakai sepatu yang biasa kamu pakai ke acara kondangan. Gue mau ketemu calon aja ribet bener ya. Bukannya kalau ketemu sama calon pasangan hidup mesti jadi diri sendiri. Biar pas nikah dia gak kaget. Iya mah, sekalian aja antar gigi Virgo disemir, biar kinclong. Balas gue berteriak dari kamar. Setelah merasa tampilan gue oke, gue turun ke lantai bawah buat nemuin nyokap. Kebetulan bokap gak bisa ikut katanya. Biasalah, urusan kerjaan.
Nah, gini atuh. Baru kasepisan anaknya mama. Komentar nyokap ngeliat penampilan gue. Gue langsung aja ambil mobil di garasi rumah gue. Lalu pergi ke restoran Jepang yang katanya tempat ketemuan sama calon istri. Gue dan nyokap akhirnya nyampe juga di restoran yang dimaksud. Pas banget jam 12 siang teng. Rencana mau lunch bareng. Gue masuk ke restoran yang bernuansa ala-ala Jepang itu. Banyak bunga sakura palsu yang menghiasi tiap ruangan. Gue sama nyokap segera menghampiri seorang wanita parubaya yang mengangkat tangannya begitu melihat nyokap. Di sampingnya ada cewek yang gue yakin itu calon istri gue. Grit, gue menarik satu bangku buat nyokap gue duduk. Pokoknya nyokap gue itu wanita paling spesial. Makanya dia harus jadi ratu kalau sama gue. Setelah nyokap duduk anteng, baru gue narik kursi buat diri gue sendiri. Hai Jeng, apa kabar? Sapa wanita parubaya itu. Baik Jeng, nyokap langsung cipika-cipiki sama itu ibu-ibu. Gue cuma diem doang ngeliatin. Cewek yang di depan gue juga cuma diem doang. Dia kayaknya tipe cewek pemalu. Gue tahu tuh dari cara duduknya dan dari raut wajahnya. Kalau boleh jujur, ini cewek cantik banget. Badannya ramping, tapi berisi di bagian yang tepat. You know what I mean. Rambutnya panjang sepinggang, terus agak pirang. Kayaknya sih ada turunan bulenya. Wah, bagus nih kalau gue nikah sama dia. Entar anak gue ada blasteran bulenya. Bule potan. Nyokap mendekatkan bibirnya ke kuping gue seraya berbisik. Go, udah tuh liatinya, gitu banget. Gimana? Bener kan kata mama? Dia gelis pisan. Bisikan nyokap bikin gue langsung tersadar dari lamunan gue tentang cewek itu. Halo sayang, siapa namanya? Kenalin nih anak tante, namanya Virgo. Dia dokter spesialis bedah loh. Ucap nyokap yang udah kayak mempromosikan gue aja. Belum juga gue ngomong, dia udah nyerobot duluan. Cewek itu tersenyum malu, memperlihatkan deretan giginya yang putih dan rapi. Halo juga tante, nama saya Revita, panggil aja Vita. Bagus dong tante, oh anaknya dokter ya? Dia melirik singkat ke gue. Gue, salam atuh. Nyokap nginjak kaki gue dengan high heels-nya yang membuat gue langsung ngulurin tangan. Putra Virgo Alatas, senang bisa kenalan sama lu. Revita menyambut uluran tangan gue dengan senyumnya. Kamu atuh Go, masa sama calon istri sendiri manggilnya lu gue? Cek, sayang, maafin anak tante ya, dia emang agak rada-rada. Ini lagi si nyokap, malah ngatain anaknya sendiri di depan calon mertua gue. Nyokap sama temannya sengaja pergi, katanya mau shopping. Alasan biar gue sama Revita bisa ngobrol berdua aja. Kamu kesibukannya apa sekarang? Tanya gue basa-basi. Hehe, masih kuliah kak, semester 8. Hah? Masih kuliah? Berarti umurnya masih muda dong. Mungkin sekitar 20-an ya? Gue mengangguk doang dengernya. Oh alah, jurusan apa dek? Tanya gue yang udah manggil dia dengan panggilan dek pas tahu dia masih duduk di bangku kuliah. Hubungan internasional kak, jawab Revita sambil meneguk jusnya. Oh, hubungan internasional toh. Gue ngangguk-nganggukin kepala. Kalau hubungan kita gimana nih ke depannya? Goda gue. Menciptakan semu merah di pipi Revita. Setelah gue bercengkrama cukup lama sama dia, akhirnya kelar juga pertemuan hari ini. Ngobrol cukup lama sama dia, gue rasa gak ada salahnya nikah sama nih cewek. Anaknya sih asik aja menurut gue. Kalau masalah cinta sih biasalah belakangan itu mah. Terbiasa tidur di ranjang yang sama juga bakal numbuh rasa cinta itu. Yang penting enak diajak komunikasi. Karena pas tua nanti gue butuh temen yang bisa diajak ngereceh walaupun gigi udah tinggal 1/4. Gue pulang sendirian sore ini. Soalnya nyokap masih mau pergi sama calon menantunya. Mau lihat baju pengantin sih katanya. Emang nyokap gue doang yang kayak gini?
baru ketemu sehari langsung aja digas. Ditemani lagu rock favorit gue di mobil, gue menyetir sambil menikmati suasana sore di Jakarta. Tunggu deh. Gue langsung menghentikan mobil gue ketika melihat cewek yang berdiri di pinggir jalan. Cewek berpakaian seragam SMA yang kucel itu nampak familiar di mata gue. Dan benar aja pas gue deketin mobil gue. Dia bocil tengil yang gue asuh dari kecil kayak anak sendiri. Gue menyembunyikan klakson mobil gue, membuatnya menoleh ke gue dengan muka sebal. Selalu lucu ngeliat cara berpakaian dia. Udah pakai rok selutut, masih juga pakai celana olahraga panjang. Gue membuka lebar kaca mobil sembari memakai kacamata hitam buat isengin dia. Sweet, cewek. Sendirian aja di pinggir jalan. Mau om anter nggak? Canda gue, menggoda Rara. Anak sahabat gue yang lagi berdiri di pinggir jalan dengan tampang kucel penuh keringat. Dia memonyongkan bibir 5 cm. Maaf om, saya cowok, gak percaya. Saya tunjukin nih om. Rara mau angkat roknya. Wis, berani-beraninya. Gue aduin bapak lu ya, Rah. Aduin aja. Rara menjulurkan lidahnya. Tuyul, lagian ngapain sih di sini? Mending main sama om. Gimana? Om transfer duit deh ntar. Omongan gue udah kayak gadun. Enggak om pikir Rara cewek apaan ditransferin duit segala. Biar gini-gini Rara tuh anaknya baik, berbudi pekerti, mencari uang jajan dengan cara yang halal. Udah gitu, cerocosan dia terhenti ketika gue ngulurin 1 lembar uang ratusan dari dompet. Es krim gak nih? Tawar gue sembari menggoyangkan uang itu. Mau gak nih? Om jangan pakai cara gitu ya om. Itu tuh namanya menyuap anak kecil yang gak berdosa. Gue tambahin 1 lembar uang 50.000. Rara kicep. Dia malu-malu ngambil uang itu dari tangan gue. Jangan bilang papa ya om. Nanti uang Rara dipotong lagi ah. Iya ya, buruan masuk. Mau beli seblak gak Rara? Rara tersenyum ceria. Sama makanan lain juga ya om? Ya. Gue tertawa mendengar ucapan Haira. Boleh juga nih bocah, morotin gue mulu dari kecil. Ayolah, om senang om jajanin. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung masuk ke mobil gue. Om baik banget, roman-romannya lagi baik nih Mut. Bentar lagi ada kabar bahagia dari Umrah, tunggu aja. Sepanjang jalan gue sama dia berisiknya minta ampun. Gak ada yang mau diem sedetik pun. Rara udah kayak reok di dalam mobil gue. Om. Gue noleh ke Rara yang udah angkat kedua kakinya ke atas kursi mobil. Rara dengar dari papa, Om Igo mau kawin ya? Cie yang mau kawin? Laku juga ya akhirnya om? Hahaha. Ledeknya sambil tertawa penuh kepuasan. Kalau bukan anak si Bagas, udah gue pites nih bocah. Ngomongnya enteng banget kayak kentut. Iya, kenapa emang? Emang Rara yang jomblo? Gue gak mau kalah. Kalau sama Rara, gue udah balik lagi kayak anak bocah yang ledek-ledekan. Dia sok tahu om. Walaupun Rara jomblo, tapi Rara bukan jomblo ngenes kayak Om Igo. Rara seneng-seneng aja tuh selama jomblo. Kalau Rara mah jatuhnya single. Halah, pembelaan aja Rara. Bilang aja gak ada cowok yang mau. Iya kan? Pipi Rara mengembang. So tau banget sih Om Virgo. Udah tua, sok tahu lagi. Om, berhenti di depan situ aja tuh Om. Ada penjual seblak enak banget. Tunjuk Haira ke penjual seblak di persimpangan jalan. Gue langsung parkir mobil gue. Gak mau berlama-lama, Haira langsung narik tangan gue ke penjual seblak itu. Yuk mari duduk om, anggap aja rumah sendiri. Haira menepuk-nepuk bangku plastik yang ada di sampingnya. Lah, orang pinggiran dong gue Ra. Hehehe, malah nyengir. Bang, pesan seblaknya 3 ya bang? Pesan Rara. Yang bikin gue bingung, perasaan kita cuma berdua. Kenapa pesan 3? Oh dibungkus apa? Kok 3? Kan kita cuma berdua Ra. Tanya gue. Jelas dong gue nanya, karena gue yang bayar entar.
Walaupun bukan masalah besar sih buat dompet gue. Dia mau pesan seberapa banyak. 3 porsi itu buat Rara semua. Kalau Om mau makan, pesan sendiri ya Om. What the... Jadi, itu 3-3-nya buat dia? Astagfirullah, rakus bener nih bocah. Emang di rumah gak dikasih makan apa sama Saras? Gue cuma liatin dia yang lagi makan. Buru-buru gue lapar. Liatin dia makan aja udah kenyang gue. Makan Om. Tawarnya yang pasti cuma buat basa-basi doangan. Kalau dia beneran nawarin gue, udah disodorin itu seblak dari tadi. Adiknya ya Mas? Tanya abang penjual seblak. Belum sempat gue jawab, bocah tuyul ini udah nyeplos duluan dengan mulut yang masih penuh dengan makanan. Bukan bang, dia bapak saya. Dia ngomong enteng gitu sambil masang ekspresi ngeledek. Baru aja gue mau sok ganteng dibilang kakaknya dia. Berarti kan gue masih awet muda ya. Tapi si tuyul satu ini udah ngehancurin harisma seorang Virgo. Buset dah lu, rakus bener. Gue meringis lihat 3 mangkuk kosong di meja. Maklum Om, lagi masa pertumbuhan. Rara menepuk dadanya. Cek, segede tutup gelas gitu, apa yang mau ditumbuhin lagi? Cek, segede tutup gelas gitu apanya mau ditumbuhin lagi? Gumam gue yang Rara gak gubris. Dia asik makan. Lama gue cuma duduk merhatiin dia makan. Dari kecil gak berubah pola makannya. Belepotan mulu. Udah gede makan masih belepotan. Malu sama anak balita Ra. Gue mengelap bibir Rara yang udah belepotan. Itulah gunanya Om Iko di hidup Rara. Buat direpotin. Bukannya sadar, dia malah majuin mukanya buat gue lapin. Thanks ya Om Iko. Pokoknya Om paling the best dah. Bangga Rara punya Om kayak Om Virgo. Dasar pencitraan. Giliran udah kenyang aja. Muji gue nyampe ke langit. Alah, peres lu. Biarin bodo amat. Om kan udah banyak keluarin uang buat Rara nih. Nanti kalau Rara udah kerja, Rara deh yang gantian traktir Om. Ya Om, ucapnya sambil nyengir. Jadi gemes liatnya. Gemes biasa ini, bukan yang gimana-gimana. Di mata gue, dia itu tetap gadis cilik dan menggemaskan yang harus gue rawat. Gue jadi pengen ngerjain dia sekali-kali. Kerjain Rah, ada cabai tuh di gigi Rara. Canda gue, buat ngerjain dia. Tapi emang ini bocah ajaib bener. Bukannya malu apa gimana, dia malah balas gue dengan candaan. Biarin Om, sengaja biar pas Rara nyengir ada yang merah-merah di gigi. Pengen caper aja sih sebenarnya. Kita gak pernah tahu gimana kita ketemu jodoh kita Om. Barangkali ada cogan yang jatuh cinta ngelihat cabai nyempil di gigi Rara. Ucapnya penuh motivasi yang salah. Gue cuma bisa nepok jidat ngelihat kelakuan anak sahabat gue. Iya kalau beneran ada. Lah ini aja yang lihat cabai nyempil di gigi lu cuma gue. Gak usah halu. Rara memajukan tubuhnya ke gue, terus senyum lebih lebar dari yang sebelumnya sambil menopang dagunya dengan tangan. Kalau gitu, coba Om liatin terus cabai nempel ini. Barangkali habis itu Om jatuh cinta sama Rara? Hahaha. Gue menoyor kencang jidat dia yang jenong. Bocah prik. Kenalin, calon istri gue. Kak, bajunya bagus yang mana? Gue menoleh ke arah Vita yang lagi nyobain baju pengantin di salah satu butik ternama di bilangan kota Jakarta. Hari ini, gue ditugasin nyokap buat nemenin calon istri gue nyari baju buat nikahan gue yang tinggal seminggu lagi. Mumpung hari cuti juga. Gue mengamati Vita dengan gaun pengantin berukat dengan bagian lengan yang tak tertutup sama sekali. Gila men, cantik banget. Apalagi kulitnya putih mulus. Bagian yang kelihatan aja udah mulus bener. Gimana yang tertutup? Jadi gimana kak? Dehaman Vita bikin gue sadar lagi. Gue langsung garuk-garuk leher. Malu. Sorry, kenapa dek? Gue bukannya jawab malah nanya balik. Lagian gue gak fokus tadi.
Vita tersenyum melihat tingkah gue yang konyol. Tadi aku nanya, bagus yang mana gaun pengantinnya? Kan tadi aku udah nyobain satu-satu. Yang ini atau yang ini? Vita menunjukkan 2 manekin yang dipakaikan gaun pengantin. Gimana gue bisa milih kalau sebenarnya sejak tadi gue gak perhatiin dia pilih baju. Gue malah asik scroll sosial media. Gak usah pakai aja, lebih bagus kok, Dek. Hah? Maksudnya bagusan yang gak pakai manik-manik itu. Itu aja, fix, cakep banget itu. Jawab gue spontan. Oh, oke. Vita melihat gaun yang gue tunjuk, tapi raut mukanya kelihatan beda pendapat sama gue. Kayaknya aku bakal pilih yang satunya aja deh. Dasar cewek, kalau gitu ngapain nanya gue? Setelah selesai mencoba baju, kita pergi nyari food court dalam mall buat makan siang. Mau makan apa? Vita cuma diam sambil menatap layar handphonenya, mengabaikan gue yang lagi nanya mau makan apa. Fit, kamu mau makan apa? Gue kembali mengulangi pertanyaan gue. Dan kelakapan, dia menaruh ponselnya di atas meja. Salad aja deh kak. Heran gue, makan salad doang emang kenyang apa? Dasar para cewek, demi badan langsing mau makan aja mesti ditahan. Tapi it's okay, no problem. Bagus juga, jadi pas hari H pernikahan, dia kelihatan perfect. Itu aja. Iya, itu aja kak, cukup. Gue memanggil seorang pelayan untuk memesan makanan dan minuman. Gue sama Vita ngobrol seputar hobi. Hal-hal yang dia sukai termasuk pengalaman asmara dia sebelumnya. Dia bilang belum pernah pacaran karena orang tuanya yang super strict. Obrolan gue terjeda karena panggilan cempreng yang gak asing lagi di telinga. Oi, Om Iko, yuhu. Kayaknya gue kenal nih sama suara cempreng ini. Gue menoleh ke belakang buat lihat makhluk kecil nan tengil itu. Tuh kan bener, si Haira. Siap-siap diporotin nih gue. Feeling gue udah gak enak. Datang gak diundang, pulang perut kenyang. Diam jadi ponakan, bergerak morotin dompet gue. Dia datang sambil ngendus-ngendus ke arah meja gue. Widih, roman-romannya lagi mau makan enak nih. Sekonyong-konyong dituyul narik kursi di antara gue dan Revita. Siapa kak? Tanya Vita penasaran. Anak tuyul kompleks. Gue asal nyeplos. Rara ikutan nyeplos. Kenalin tante, saya tuyul komplek peliharaannya Om Iko. Tante tahu nggak? Semua fasilitas yang ada di diri Om Iko, termasuk isi dompetnya, itu hasil saya jadi tuyul siang malam. Jokesnya Rara nggak sampai ke Vita. Alhasil dia cuma nyengir menghargai lawakan Rara. Dia anaknya soib gue, Rara namanya, jelas gue. Vita memasang tampang heran. Mungkin dia bingung kenapa anaknya sahabat gue udah segede ini sedangkan gue masih jomblo aja. Anak haram dia, lahir sebelum waktunya. Bukan gue yang telat kawin. Rara langsung melototin gue. Parah banget om ngatain Rara anak haram. Aduin papa nih. Lah emang bener. Rara aja dibikinnya pas SMA di hari ulang tahun om. Parah, udah Rara rekam. Nanti mau dikirim ke grup keluarga ah. Biarin papa sama mama Saras denger. Seperti gak ada habisnya. Rara tuh kayak selalu berenergi penuh kayak habis pakai baterai ABC. Tiba-tiba dia ngelus perutnya. Om, panggilnya dengan suara mendayu-dayu ada maunya. Rara lapar. Ya makanlah kalau lapar, bukannya ngadu. Beliin makan siang dong. Ya. Dengan santainya dia ngegeser bangkunya dan duduk manis di sebelah gue. Tangannya gesit, tahu-tahu udah megang buku menu aja. Nungguin dia baca menu, gue perhatiin seragam putih abu-abu yang masih melekat di badannya. Bolos lu ya? Tuduh gue. Ngapain jam segini keluyuran di mall? Harusnya mah sekarang lu masih di kelas tuh belajar. Gue bilangin papa lu nih.
Tegur gue rada curiga, apalagi ngeliat tampang dia yang urakan. Rambut dicepol seadanya, ditambah rambut lepek plus bau apek dari matahari. Pokoknya dia tuh nggak banget deh. Perasaan pas zaman gue SMA, nggak ada cewek yang modelnya kayak Rara gini. Mama papanya cakep, kok nih tuyul bisa amburadul gini ya? Curiga nih bocah ketuker di rumah sakit. Dia memonyong-monyongkan bibirnya udah kayak ikan cupang. Apaan sih om? Siapa yang bolos hah? Suuzon mulu sih kerjanya. Ya udah duin aja ke papa. Dasar tukang ngadu. Emang pas zaman SMA, om gak pernah keluyuran apa jam segini? Rara meng-scan penampilan gue dari atas sampai bawah. Lagian penampilan om gini gak mungkin tipe murid teladan yang gak pernah bolos. Waduh, skakmat gue. Pasti si Bagas nih yang cerita ke anaknya soal masa SMA gue yang suka cabut-cabutan sama cewek kelas lain. Boil banget sih anaknya Bagas. Pesen makanan Ki buruan. Gue gak mau nunggu lu ya Cil. Kalau sampai lo melebihi batas jam makan siang, gue tinggal lu sendiri. Bayar sendiri juga. Iya, om bawel banget sih. Udah mau nikah juga masih aja bawel. Rara begitu fokus melihat buku menu, membuatnya kelihatan menggemaskan. Gue mengacak rambutnya yang memang udah berantakan dari tadi. Kalau gue amatin mukanya gak berubah. Masih sama kayak Rara waktu kecil. Rara dengan kulit super putihnya dan mata rada sipit. Ciplakan Bagas banget. Udah belum pesan makannya? Makanan doang nih om. Minumannya enggak. Ya, kalau Haira ntar seret gimana dong om? Tanya Haira dengan pupi aisnya. No, air kobokan banyak. Parah banget, masa dikasihnya air kobokan? Dia ngajak Vita ngobrol lagi. Tante, yakin nih mau nikah sama Om Igo? Masa saya mau dikasih air kobokan? Ntar pas tante jadi istrinya dikasih air comberan lagi. Pikir lagi tante, masih bisa kok berubah pikiran. Vita tertawa pelan meresponi Rara. Ya udah, pesen Gi. Pesen atuh. Makan sepuas Rara biar cepet gede. Ucap gue. Gede apanya nih om? Badannya Lara. Oh, kirain lobangnya. Sambung Rara bikin ambigu. Lobang hidung. Sejak kapan makan banyak gedein lobang hidung? Ngadi-ngadi nih bocah. Vita yang ngeliatin tingkah gue dan Rara pasti nganggap kita freak. Soalnya pas gue sama dia doang, gue jadi Virgo yang dewasa. Tapi kalau udah sama Rara, gue kayak Tom and Jerry. Bukan Rara namanya kalau langsung diem anteng. Dia makin nyerocos aja kayak emak-emak tukang hibah. Mana yang dibahas juga hal random. By the way Bu Sweni ya om, inget gak? Dulu om pernah bilang, katanya kalau Rara gede, om bakalan jadiin Rara ratunya om. Inget gak om? Ujar Haira mengedip-ngedipkan kedua matanya. Seketika gue noleh ke arah Vita yang kayaknya rada gak nyaman dengan obrolan gue sama Haira. Itu mata lu kelilipan kecoa apa gimana, Ra? Iya nih, butuh ditiup pakai duit Om Igo. Gak beberapa lama, pesanan udah datang. Gak usah nanya, pesanan siapa yang paling banyak. Siapa lagi kalau bukan Rara si perut gentong. Makanya banyak ya dek, ucap Vita melihat pesanan Haira. Iya nih tante. Mumpung ada yang traktir mah gak boleh disia-siain. Ini kesempatan emas. Gue melototin si Rara yang makan kayak orang gak makan 1 abad. Dia malah nyengir kuda sambil ngunyah makanannya. Hehe, om ngeliatinnya gitu banget. Kan cuman makan 1 porsi. Iya 1 porsi. 1 porsi kentang goreng, 1 porsi ayam kalasan, 1 porsi ayam bakar beserta teman-temannya yang lain, 1 porsi minuman dan 1 porsi es krim durian. Gue mencelos melihat porsi makan Rara. Itu tuh yang namanya 1 porsi versi Rara.
Gue merhatiin si Vita yang belum habisin saladnya, tapi udah berhenti makan. Buset, itu makan apa nyicip? Sedangkan Rara makan lahap sampai gak nyadar sama keadaan sekitar. Mau balik sekarang? Tanya gue ke Vita yang kelihatan bad mood. Sejak tadi dia terus ngecek handphonenya diam-diam. Dia cuma mengangguk pelan. Mungkin dia rada gak enak juga ninggalin Haira sendirian. Rah, Om balik dulu ya. Gak apa-apa kan makan sendirian? Tanya gue, memastikan apakah si tuyul satu bisa ditinggal. Dia menjilati jarinya yang penuh bumbu ayam bakar, kemudian mengangkat jempolnya. Gak apa-apa Om, asalkan Om udah bayarin aja. Ntar kalau gak gitu, Rara disita lagi buat jadi pajangan depan restoran. Gak bakal juga Rah, bukannya bawa rezeki malah ngusir pelanggan. Selesai bayar makanannya, gue ninggalin Rara, mengantar Vita pulang ke rumahnya. Hai Rapuf. Rara, ngeliatin apa sih? Ngeliatin suami masa depan gue, Fer. Tunjuk gue pada cowok yang tengah asik bermain basket di tengah lapangan. Namanya Dirga, kapten tim basket di SMA gue. Iya Fer, kira-kira kalau nikah sama dia, ntar pakai adat apa ya resepsinya? Soalnya tadi pagi di gerbang sekolah, gue udah lihat-lihatan mata sama dia. Vera, teman gue, langsung menabuk kepala gue. Dia liatin lu karena punya mata, Rah. Ya tetep aja, kenapa dari banyaknya cewek di SMA kita di gerbang tadi, dia malah milih buat liatin gue. Please, kenapa coba kalau bukan pertanda cinta? Gue keluarin handphone gue terus buka YouTube, nunjukin video bertajuk Tanda-tanda dia juga naksir kamu, ke Vera yang gak percaya kalau Dirga bisa suka sama gue. Belum ada beberapa menit dia menonton video itu, Vera langsung mengembalikan handphone ke gue. Rah, lu tuh belum pernah pacaran, gak pernah menjalin hubungan sama cowok manapun sebelumnya. Bukannya mau nakut-nakutin lu nih ya, tapi gak semua signal yang dikasih cowok itu pertanda cinta. Ya emang dari lahir sampai detik ini gue gak pernah pacaran. Tapi emang feeling jomblo selamanya salah? Enggak juga kan? Justru para jomblo itu pakar terbaik dalam memberi solusi cinta. Gue langsung menyanggah pernyataan Vera. Walaupun memang ada benarnya, tapi dalam peraturan menaksir keras, gak boleh ada kalimat-kalimat yang mematahkan harapan kita. Rah, lu suka banget ya sama Dirga? Ya suka lah, Fer. Kalau gak suka ngapain gue bela-belain masuk klub basket? Gue sampai mencari di YouTube kiat-kiat terlihat menarik kui di depan doi. Yakin sesuka itu? Ya yakin aja. Kenapa enggak? Gue emang baru suka Dirga setahun lalu sih. Tapi gue cukup yakin. Cuma Vera juga yang gue kasih tahu soal perasaan suka gue ke Dirga. Bahkan dia rela nungguin gue yang latihan basket sampai malam demi doi. Gue emang tomboy abis dan bawelnya minta ampun. Tapi gue juga seorang cewek yang beranjak dewasa. Jadi pasti gue punyalah rasa tertarik ke lawan jenis. Demi Dirga, gue yang sebelumnya gak pernah nyentuh barang perempuan berusaha sebaik mungkin untuk dandan. Ya walaupun pakai lipstik aja suka keluar garis bibir mencong sana mencong sini. Pernah sekali gue coba-coba pakai pensil alis mama di kamar. Diem-diem gue menyelinap ke kamar mama pas dia lagi pergi kondangan sama papa. Tapi bukannya bagus, malah bikin pusing liatnya. Jangan tanya hasil alis gue gimana. Kalian tahu alis Shinchan? Nah, gitu tuh hasilnya. Semenjak itu gue jerah buat sok-sokan makeup. Gue udah pensiun buat pakai makeup. Rah, lu gak mau apa jadi cewek dia gitu? Lu dari dulu suka sama dia tapi cuma berani liatin doang. Maksud gue, lu gak mau confess biar setidaknya dia tahu perasaan lu. Ucapan Vera cukup nyelkit di hati gue. Ada benarnya juga sih. Masa gue dari dulu gak ada perkembangan, cuma berani liatin diam-diam.
payah. Gue emang gak pede, Fer. Kalau gue cantik kayak lu, gue udah mepet ke dia dari dulu. Cuma kan lu tahu gimana bentukan gue. Ucap gue begitu minder sambil lihat badan gue yang dekil sedekil-dekilnya habis latihan basket. Lah, lu kan enak emang incaran banyak cogan. Lah gue mentok-mentok digodain supir truk sama kuli bangunan. Vera memegang kedua pundak gue. Rah, setiap wanita itu diciptakan cantik dengan keunikan masing-masing. Gue yakin suatu saat ada seorang cowok yang jatuh cinta sama diri lu yang apa adanya. Percaya deh. Suatu saat, mata gue menerawang ke atas. Kapan tapi ya? Kalaupun iya, cowok mana yang bakal nerima gue apa adanya? Di saat yang lain punya kecengan, ada yang diajak malam mingguan. Lah gue apa kabar? Malam minggu cuma nangkring di bawah pohon mangga belakang rumah sambil minum susu kotak. Vera mencubit pipi gue yang agak embulat, kalau bahasa Spanyolnya mah. Tenang aja, Ra. Gue bakal bantuin lu confess ke Dirga. Bentar lagi kan hari Valentine. Gimana kalau lu kasih coklat ke Dirga? Coba utarain perasaan lu ke dia. Usul Vera yang membuat gue rada ragu. Masa cewek yang nembak duluan sih? Apa itu gak terkesan murahan? Setuju? Tanya Vera yang mengulurkan tangannya, meminta persetujuan gue. Setuju gak nih? Gak usah takut ditolak. Kalaupun dia gak suka sama lu gak apa-apa juga. Jadi lu gak perlu lagi berharap lebih ke dia. Setelah berpikir beberapa saat, gue pikir omongan Vera ada benarnya. Kalau gue terus diam, gue cuma akan terus menyukai Dirga yang ada dalam kehaluan yang gue buat. Kalau ditolak juga gak apa-apa. Itu artinya, gue gak perlu sukain dia lagi. Oke, tanggal 14 ini ya. Gue menjabat tangan Vera. Nah, gitu dong. Ini baru sahabat gue. Percaya aja, semua bakal lancar jaya. Hehehe. Gue sama Vera ketawa kenceng karena tingkah konyol gue yang emang suka ngelawak. Tapi begitu tahu Dirga lewat di depan kita, gue langsung menjelma jadi putri kerajaan yang anggun, lemah gemulai. Ngeliat dia keringetan habis main basket gini aja tuh, gue udah senengnya bukan main. Dirga mengambil tasnya lalu berjalan melewati kita berdua. Duluan ya, pamit Dirga diikuti senyumannya. Dan jelas gue gak bisa menolak ketampanannya yang mutlak dan hakiki. Oke, gue udah buletin tekad gue sebulat-bulatnya buat bisa confess ke Dirga. Harus. Dan hari Valentine itu tiba. Hari yang ngebuat gue makan gak tenang, tidur gak tenang, bahkan boker gak damai. Hari ini tepat dimana gue akan ngasih coklat ke Dirga cinta pertama gue. Kebetulan ada acara party Valentine di sekolah gue yang diadakan tiap tahun di bulan Februari. Pokoknya gue udah beli coklat terbaik dari uang tabungan gue sendiri. Gak mungkin dong gue minta ke mama. Bikin malu aja. Untuk pertama kalinya dalam hidup, gue pakai lip tint di bibir tipis gue. Terus pakai dress selutut. Rambut gue sengaja gue kepang setengah membiarkan sisa rambut gue yang lain tergerai gitu aja. Oke, fix. Gue udah berasa udah cakep malam ini. Gue mengambil flat shoes gue. Gue gak bisa pakai hak tinggi soalnya. Takut keselio. Setelah gue berulang kali berkaca depan belakang, samping kanan, samping kiri, atas bawah. Lah, ngapain gue ngaca nyampe atas bawah dah? Duh Rara, aneh-aneh aja deh. Gue mengambil tas kecil berwarna peach yang dibeliin papa. Padahal gue paling anti pakai itu tas. Cuma papa aja tuh yang ngebet banget gue feminim. Alhasil, tas itu hanya bersemayam di dalam lemari gue. Memastikan gue udah cetar membahana, gue membuka pintu kamar dengan hati-hati, takut menimbulkan keributan. Gue gak mau ya kelihatan feminim di depan keluarga gue. Gue kira di rumah cuma ada papa mama. Taunya pas gue keluar kamar, terdengar suara orang lain yang bisa dipastikan lebih dari satu tamu. Waduh, mampus gue. Rasanya udah ada bunyi sirine polisi di kuping gue.
tandanya gue harus lebih berhati-hati. Gue nengok ke bawah, ke ruang keluarga yang berisik banget. Usut punya usut ternyata ada Om Ilham, Om Damar, sama siapa lagi kalau bukan si Om Virgo yang suka gue palakin uangnya. Ngapain sih mereka pakai acara reunian di sini? Aduh, mampus gue. Gimana caranya gue turun dengan pakaian kayak gini? Gue terus menimbang-bimbang di hati gue, sambil menghitung cicak yang lewat di dinding. Kalau misalnya sekali lagi ada cicak yang lewat, gue bakal turun saat itu juga. Fix, ini keputusan gue demi Dirga. Harus. Emang itu cicak panjang umur kayaknya. Baru gue omongin langsung nangkring di dinding dekat lukisan Mona Lilis. Mbak Lilis, pamit ya gue. Gue ngajak ngobrol lukisan itu kemudian turun ke lantai bawah. Mereka lagi asik ngobrol, jadi belum ada yang nyadarin gue yang lewat. Gue jalan ngendap-ngendap biar gak ketara banget. Please, ini rumah gue sendiri tapi kesannya gue kayak maling, tahu gak sih? Oke, good. Bentar lagi gue nyampe pintu. Sampai akhirnya, salah seorang dari mereka menggema, membuat seluruh orang mengarahkan fokusnya ke gue yang lagi tiarap kayak biawak di lantai. Wah itu Yul, mau kemana lu malam-malam? Rumah siapa lagi nih malam ini yang mau lu bobil? Bang Suy, belum juga keluar dari pintu, Om Virgo yang super duper ngeselin itu udah manggil aja. Mau gak mau kan gue harus noleh ya. Bisa dipitis mama kalau gue main nyelonong aja. Gue memberikan senyuman gue yang gue rasa udah paling manis. Muntah-muntah deh yang lihat. Gue melihat ekspresi mama yang seolah ingin mengeksekusi gue. Gue langsung ngeles. Hehehe, Rara mau keluar bentar mah. Ada temen ngajakin main. Papa yang lihat gue merangkak di lantai seperti menduga sesuatu. Dia manggil gue, ngebuat gue bangkit berdiri. Udah manggil gue. Kesini sebentar Rara. Ah, semua gara-gara Om Virgo nih. Pas berdiri di depan papa, gue masih sempat pelototin Om Virgo. Mana gue udah deg-degan campur malu. Pokoknya kalau gue diomelin, gue bakal tetap kekeh datang nemuin Dirga. Mau kemana Rara? Tanya papa gue dengan pembawaan always kalem. Gue nyengir memikirkan jawaban. Sesekali masih pelototin Om Virgo yang juga nyengir bahagia di atas penderitaan gue. Hehehe. Anu, Pak. Anu. Apa namanya itu loh? Gue nepuk jidat. Oh, ini Pak. Rara mau ke sekolah ada acara Valentine gitu, Pak. Boleh ya? Jelas gue yang udah gugup gak karuan. Gue kira papa mau ngelarang. Dia malah cuma senyum-senyum ngeliat gue dari ujung kaki sampai rambut. Yes, apaan sih papa? Ngeliatnya gitu banget ah. Gak apa-apa, tapi kayaknya anak papa udah punya kecengan nih. Boleh kapan-kapan diajak main ke rumah. Goda papa yang bikin gue makin malu. Ih, gak ada. Udah Rara berangkat ya Pak. Ditungguin Vera di luar. Gue langsung menyalami tangan papa, mama, dan tentu saja om-om gue yang lain. Terakhir gue salam Om Virgo. Sebelum gue salam, dia udah nahan tawa liat muka gue. Emang apa dah? Gue kayak topeng monyet apa? Apa muka gue kayak ondel-ondel? Pas nyalamin dia, gue sengaja meremas tangan Om Virgo sampai ekspresi mukanya meringis. Mampus tuh, ngeselin sih. Gue memegang coklat dengan tangan gemetaran tremor, sampai mengulang hafalan semalam buat ngomong ke Dirga. Santai aja Ra, jangan nervous. Lu tunggu di sini ya, gue cari dulu di mana si Dirga. Tadi sih kata teman-temannya dia lagi pergi ngerokok di luar. Ucap Vera yang kemudian ninggalin gue duduk sendiri di taman sekolah yang sepi. Acaranya ada di aula, jadi di sini sepi. Lampu-lampu yang menjadi hiasan di pohon-pohon berkelap-kelip indah, malah bikin gue ngantuk jadinya. Gue udah hafalan sampai 10 kali,
Tapi Vera nggak kunjung balik. Karena udah ngantuk berat, gue mutusin buat nyusul dia. Setelah nanya ke teman-teman yang lain di mana keberadaan Vera, gue langsung cabut. Gue bergegas menuju ke belakang sekolah. Dan ternyata benar, gue bisa dengar suara khas Vera yang lagi ngobrol sama seseorang. Tapi siapa? Gue mengintip sekilas dari balik tembok. Kebetulan di belakang sekolah pencahayaannya redup. Jadi gue gak bakal kelihatan kalau lagi ngintipin mereka. Betapa terkejutnya gue pas ngeliat sosok yang lagi ngobrol sama Vera sahabat gue. Dirga. Mereka ngapain berduaan doang? Udah gitu, Dirga megang tangan Vera. Ayo Lara, lu harus positive thinking. Mungkin dia lagi ngebujuk Dirga buat nemuin gue. Tapi semua pikiran positif gue seketika lenyap pas denger obrolan mereka berdua. Ver, lu tahu kan? Dari dulu gue sukanya sama lu. Gimana bisa lu minta tolong ke gue buat dengerin perasaan sahabat lu? Hah? Jadi selama ini Dirga tuh suka sama Vera? Sejak kapan? Kok gue gak tahu? Oh, pantas saja dia sering banget pamit kalau ada Vera di deket gue. Gue lihat Vera menjauhkan tangan Dirga dari tangannya. Apa salahnya gak kamu dengerin perasaan dia? Dengan begitu, dia gak perlu menyukai kamu lebih lama. Kasian, dia suka kamu dari kelas 1 SMA. Mendengar itu gue merasa sedih. Sedihnya bukan karena tahu gue bertepuk sebelah tangan. Tapi sedih, kenapa sahabat gue sampai harus mohon-mohon cuma biar cowok yang gue suka mau dengerin isi hati gue. Oke kalau itu mau lo, tapi cuma sekali aja. Gue gak mau berlama-lama. Orangnya Haira kan? Iya, Rara. Dia sahabat baik aku. Orangnya ceria banget. Jangan bikin dia terluka pas dia nanti confess ya. Kalau boleh jujur, gue udah tahu dia ada rasa sama gue sejak lama. Gue heran kenapa sering banget ketemu mata sama dia. Padahal di dalam hati gue geli banget. Pernyataan Dirga seketika membuat hati gue nyut-nyutan. Emang gue jelek banget apa? Saking jeleknya gue gak pantas gitu dapat pacar. Kampret lu Dirga. Rasanya gue pengen nimpuk mukanya yang sok ganteng itu dengan coklat yang gue bawa. Tapi apa daya, gue keburu mewek duluan. Gue emang tomboy, tapi gue punya hati. Alih-alih gue nyatain perasaan, gue memilih mundur alon-alon. Gue pulang duluan menggunakan taksi. Mana pakai acara hujan deras. Makin-makin deh sakit hati gue. Gue gak mau langsung pulang karena malu. Gue memilih singgah di salah satu supermarket dengan alasan berteduh duduk di depan toko yang lokasinya dekat rumah gue. Gue melihat pantulan diri gue sendiri di kaca depan toko. Lipstik sampai mencong sana-sini karena gue gosok pakai tangan di dalam taksi. Dengan posisi duduk jongkok, gue memandangi coklat yang ada di tangan gue. Sia-sia gue hias coklat ini sampai bagus. Ujungnya gak bakal sampai ke orang yang gue suka. Terus-terusan ngeliatin coklat di tangan gue, gak berasa air mata gue mau jatuh. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba aja ada yang nempelin minuman ke pipi gue. Anget. Gue gak perlu menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang melakukannya. Tahu-tahu udah ada Om Virgo yang ikut duduk berjongkok di sebelah gue. Karena malu, gue langsung mingkemin bibir gue takut dia ngelihat lipstik gue yang berantakan. Om Virgo nyengir. Hal yang selalu dia lakukan kalau ngelihat gue. Nyengir. Dia naruh minuman tadi di tangan gue. Nih, coklat hangat. Hujan-hujan gini bukannya balik rumah malah nongkrong depan toko orang. Mau belajar ngegembel lu? Gue menyerebut minuman yang dia kasih tanpa menjawab pertanyaan dia. Iya lupa bilang. Makasih minumannya Om. Yoi. Alis tebal Om Virgo terangkat sebelah pas ngelihat coklat yang ada di tangan gue. Asik, dapat coklat dari mana nih Tuyul? Udah bisa cinta-cintaan ya sekarang? Om Virgo yang iseng mengusap rambut gue. Cowok mana yang berani ngasih coklat ke lu? Bisa kali di-spill.
Gue kalau ketemu tuh cowok pengen sungkem. Hebat juga dia bisa naksir sama tuyul kayak Rara. Pakai pelet jaran goyang, apa susuk Banten nih Rara? Seperti biasa Om Virgo ngerosting gue. Tapi kali ini, gue gak ikut ketawa. Diamnya gue ngebuat Om Virgo juga ikut diam. Ini bukan coklat dari cowok, Om. Malah tadinya Rara mau kasih ini ke cowok yang Rara suka. Tapi ternyata dia gak suka sama Rara. Curhat gue. Ini hal yang memalukan yang bahkan gak bakal gue kasih tahu ke orang tua gue. Tapi gak tahu kenapa, gue malah cerita ke Om Virgo. Gue kira dia bakal iba dan situasi berubah melo. Om Virgo malah merebut coklat itu. Sini, gue yang makan coklatnya. Gue termenung menonton Om Virgo memakan coklat buat Dirga. Gak lama dia buka mulutnya, menunjukkan gigi depannya yang penuh coklat. Ngebuat dia terkesan ompong di depan. Adik, cinta tak selamanya indah, Dik. Padahal hal sepele, tapi gue yang tadinya murung bisa ngakak lagi. Om, jomblo tidak selamanya indah, Om. Nikah, balas gue. Lah, kan emang gue mau nikah sebentar lagi. Tenang, entar lu gue jadiin penerima tamu. Tapi uang jajan Rara aman gak nih? Om Virgo terkekeh. Ya tergantung, kalau istri gue entar hamil terus punya anak, uang jajan lu gue stop. Lah, kok? Bercanda, lanjutnya. Ra, lu kalau mau uang jajan lu lancar, coba goyang dompet dulu di depan toko ini. Gue menonjok lengan Om Virgo. Kita berdua duduk di depan toko sambil nunggu hujan reda. Om Virgo bolak-balik masuk toko karena gue yang banyak maunya. Mau jajan ini itu tapi gak mau jalan ke dalam. Ada untungnya gue ketemu dia di sini. Gue jadi gak begitu sedih karena kejadian Dirga tadi. Gue juga gak menyalahkan Vera sih. Gimana pun dia cuma berniat baik. Ya mungkin caranya yang salah. Om, jangan bilang-bilang papa mama ya. Soal? Yang ini. Oh, yang lu ketolak sama cowok. Tenang, semua obrolan kita udah gue rekam. Entar gue share ke grup keluarga lu. Plak, lagi-lagi gue nampol bahu dia. Serius Om, jangan sampai obrolan negara ini sampai ke telinga orang tua Rara. Oke? Om Virgo gak mengiyakan permintaan gue. Dia malah berdiri terus ngelepas kemeja flanel yang dia pakai, menyisakan baju kaos hitam polos di badannya. Gue kira mau ngapain, ternyata dia naruh kemeja itu di kepala gue. Udah agak reda nih hujannya. Om mau cabut, Ra. Males Om berlama-lama sama Rara. Entar ketampanan Om kesedot. Cek, emang Rara anoa apa? Om Virgo mengulurkan tangannya ke gue yang masih duduk. Ayo, Om antar pulang. Harusnya gue biasa aja karena sejak dulu juga Om Virgo selalu antar jemput gue. Ini hal yang dia biasa lakukan. Tapi kenapa saat ini, gue ngerasa uluran tangan dia tuh penenang banget. Setelah patah hati gue tadi, bertemu dan ngobrol sama Om Virgo ngebuat suasana hati gue gak sesakit itu. Lah, kok diem? Gue tinggal Nira. Gue tersenyum menyambut uluran tangannya. Merasa bersyukur banget punya om super baik kayak dia. Dari gue kecil, dia yang lebih banyak nyenengin gue dibanding papa yang sibuk kerja. Pas SD aja dia yang datang ambilin rapot gue karena papa sama mama yang lagi di luar kota. Di saat anak-anak lain udah datang sama orang tua mereka sejak pagi, cuma gue yang duduk sendirian nungguin orang tua gue datang. Gue kira gak bakal ada yang datang sampai akhirnya Om Virgo yang kelihatan buru-buru datang di depan pintu. Meski gue dapat ranking 1 dari belakang, Om Virgo kelihatan bangga banget di depan orang tua murid yang lain. Kadang gue mikir, dia udah terlalu baik buat gue. Om, panggil gue sebelum keluar dari mobilnya. Kenapa? Kalau suatu hari Om butuh bantuan Rara, bilang ya, jangan diem-diem. Walaupun Rara masih kecil di mata Om, gini-gini Rara bisa diandalin. Om Virgo senyum. Bacot.
Sok gede lu, sekolah aja yang bener.